pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan 4 orang penyalahguna narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Bone kemarin. Terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AMY, SG, HA, dan PA dengan sejumlah barang bukti. Paur Humas Polres Bone Ibtu Rendra saat dikonfirmasi mengatakan saat AD dan AMS diringkus, keduanya menunjuk AMY sebagai penjual sabu, satu paket sabu yang ditemukan dalam pengawasannya. Dikatakan, kemudian pihaknya menggerebek AY tepatnya di Jalan Singa, Kota Watampone. Di dalam penangkapan tersebut, 4 paket sabu diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, proses penangkapan keduanya bermula saat pihaknya memperoleh informasi terkait dengan transaksi sabu yang dilakukan terduga tersangka. Berhasil meringkus 4 orang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Bone. AMY sebagai penjual sabu paket sabu yang ditemukan dalam pengawasannya. Selanjutnya pihak kami menggerebek AMY di Jalan Serigala, Kota Watampone, dan dalam penangkapan tersebut 4 paket diamankan sebagai barang bukti. Proses penangkapan keduanya bermula saat pihak kami memperoleh informasi terkait dengan transaksi sabu yang dilakukan oleh terduga tersangka. Ditambahkan, barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone guna proses penanganan lebih lanjut. Para pelaku akan diganjar dengan pasal 114 ayat 1 Junto, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5-20 tahun penjara. Polri bersama sejumlah stakeholder terkait melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah di Lapangan Merdeka, Kabupaten Bone pagi tadi. Kapolres Bone AKBP Arif Dodi Suryawan mengatakan seluruh rangkaian pergelaran operasi yang dilaksanakan termasuk dengan seluruh stakeholder terkait tentunya bisa memberikan suasana yang aman, nyaman, lancar kepada masyarakat yang akan mudik. Dikatakan, operasi ketupat digelar untuk mengamankan rangkaian acara pada momen libur lebaran, terutama arus mudik dan arus balik. Selain itu, Kapolres Bone juga mengimbau kepada seluruh pengendara agar beristirahat ketika letih dan lelah di tempat yang aman. Hari ini kita melaksanakan pembukaan operasi ketupat, yaitu untuk mengamankan arus mudik pada saat hari Idul Fitrinya maupun arus balik nantinya dapat berjalan dengan aman, lancar. Pada pengendara yang pertama tentunya kalau memang letih atau lelah bisa beristirahat di tempat-tempat yang sekiranya aman, kemudian memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik ya, dari tekanan angin ban, kemudian mesinnya, melengkapi kelengkapan berkendara. Kapolres Bone menambahkan pengendara mudik agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, terutama tekanan angin ban, mesin, kelengkapan surat-surat, kemudian pemadam api untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sampai batas waktu yang ditentukan. Sebanyak 270 guru honorer meminta agar diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa seleksi. Hal ini disampaikan salah seorang guru honorer asal Desa Matuju Elis saat menyampaikan aspirasinya di kantor Bupati Bone kemarin. Dikatakan ratusan honorer tersebut sudah memenuhi nilai ambang batas untuk diangkat menjadi P3K. Hanya saja pada seleksi P3K 2023, kuota formasi guru yang tersedia terbatas hingga belum mampu mengakomodir semua guru honorer yang melamar. Untuk itu, Elis meminta Pemkab Bone untuk memberikan solusi bagi para tenaga pendidikan yang sudah lama mengabdi. Kami wakili atas guru yang berstatus B akan menanyakan nasib kami ke depannya. Mohon
solusinya supaya kami yang berstatus B yang berjumlah 270 orang terakomodir semua pada tahun 2024 ini. Kemudian besar harapan kami kepada pemerintah daerah, semoga harapan kami dan tujuan kami dapat menjadi perhatian. Sementara itu, penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin berharap agar seluruh guru honorer di Bone sudah bisa diangkat menjadi P3K, namun prosesnya dilakukan secara bertahap. Andi Islamuddin menuturkan, Pemkab Bone sudah menerima 3.400 guru P3K pada seleksi tahun sebelumnya. Biaya untuk mengakomodir penerimaan P3K pun tergolong besar. Apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi tuntutan, sebenarnya itu juga kami harus. Yang sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya sehingga ada kemampuan APBD untuk menggaji seluruh sahabat-sahabat semua. Karena meskipun misalnya ada tuntutan hari ini mau dituntut bahwa bagaimana kami yang 270 ini bisa diangkat, bagaimana perjuangkan nasib kami mau memperjuangkannya, tapi gajinya jujur saya ingin sampaikan bahwa tidak ada kemampuan karena kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone tidak mampu memberikan gaji itu. Diketahui 270 guru honorer yang belum terakomodir sebagai P3K. Ada yang sudah mengabdi selama 20 tahun, ada pula yang telah mengabdi selama 15 atau 16 tahun. Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mencatat jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Sinjai yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah pada tahun ini sebanyak 239. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang jumlahnya 235 orang. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Kamriati Anis mengatakan, rombongan jemaah calon haji Kabupaten Sinjai dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Mei 2024 mendatang yang tergabung dalam kloter 4 bersama JCH asal Makassar. Disebutkan hingga saat ini masih ada 1 orang JCH yang belum memenuhi syarat istitah karena penyakit yang dideritanya. Sehingga jika 1 orang ini gagal berangkat, maka akan dialihkan ke cadangan sesuai dengan nomor porsi. Adapun persiapan yang dilaksanakan saat ini sudah mencapai 99% karena telah memasuki tahapan penyelesaian biovisa dan persiapan untuk manasik reguler dan manasik tingkat kabupaten. Nah, untuk jumlah jemaah haji kita untuk tahun itu sebanyak 239 jemaah. Ya. Nah, memang pada saat ini jumlah jemaah kita itu yang agak berat itu adalah di istita'ah. Jadi tidak akan pelunasan pada saat mereka tidak istita'ah. Istita'ah itu ada istita'ah obat, ada istita'ah pendampingan, dan ada istita'ah mandiri, istita'ah pendampingan dan alat. Nah, kalau itu sudah terlewati semua, itu sudah bisa berangkat. Ditambahkan Kamriati, JCH yang berangkat tahun ini tertua usianya 87 tahun dan yang paling muda berusia 21 tahun.